Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Adi Kuswara. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Izinkan saya untuk dapat melakukan presentasi dalam penugasan modul 3.1A.7 dalam demonstrasi kontekstual guna untuk menjawab pertanyaan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menunjukkan pemahaman saya mengenai keseluruhan materi di modul ini dengan konteks lokal yang saya hadapi. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya dengan melalui beberapa tahapan langkah. Yang pertama, tentu saya akan menyusun rencana program guru penggerak tindak aksi nyata saya yang akan saya laksanakan di sekolah. Kemudian mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Saya juga akan membagikan mengenai apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai sarana pengeimbasan kepada rekan guru sejawat. Saya juga akan mengajak rekan sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif dan ini sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1, yaitu ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami, maka saya harus mendasarkan hal tersebut, permasalahan tersebut pada keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai dan menguji, mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Adapun langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Tentu, yang pertama, saya akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi ini termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan ke dalam beberapa hal. Individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Saya juga akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, berbasis rasa peduli, dan berbasis peraturan. Selanjutnya saya juga akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan memperhatikan hal-hal berikut tentunya. Yang pertama, saya akan lakukan adalah menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang saya hadapi. Lantas yang berikutnya lagi, saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Menentukan fakta yang relevan, pengujian benar lawan salah, melakukan uji regulasi, uji legal, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan, dan tentu yang tak kalah penting adalah memperhatikan pengujian paradigma benar lawan benar yang akan dilakukan, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, kemudian lihat kembali keputusan yang telah diambil dan refleksikan. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif. Sehingga tentunya tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang yang ada di lingkungan saya ini merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, ataupun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika,
maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya, tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak dapat bisa berdiri sendiri. Tidak bisa melakukannya sendiri, karena saya juga masih terus belajar bagaimana cara menerapkan ilmu pengetahuan baru yang saya dapatkan. Dan harus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat dan juga rekan sesama calon penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis, menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil ini sudah tepat dan efektif. Saya juga akan meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.